pujian dari keluarga. Ibadah pemakaman sore ini. Diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati pujian menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup singkat almarhum dan ucapan turut berduka cita yang akan dibacakan oleh Penatua Leni Salarupa SPD. Disilakan. Bapak Ibu sedang pergabungan yang dikasih, izinkanlah saya menyapa kita sekalian. Selamat siang dan shalom. Sebelum saya membaca riwayat hidup singkat dari kekasih anak kami, Ibu Yuniawati Tabaru, saya mohon maaf jika nanti saat membaca riwayat hidup ada nama yang salah penyebutannya. Riwayat hidup singkat almarhumah Yuniawati Misraim Tabaru. Nama lengkap Yuniawati Misraim Tabaru, lahir di Kasiguncu 3 Juni 1998. Almarhumah berasal dari keluarga Tabaru Adua. Nama ayah Sarjun Tabaru, nama ibu Maryam Adua. Dalam keluarga ini, almarhum merupakan anak pertama dari 2 orang bersaudara masing-masing. Yuniawati Misraim Tabaru yang merupakan pokok sukacita kita saat ini. Almarhumah mempunyai saudara seibu yang bernama Agustina Wanindi, ada di sisi jenazah. Dan almarhumah juga mempunyai ayah sambung yang bernama Sardianto Wanindi, dikenal dengan keluarga Wanindi Adua. Pada tanggal 21 Agustus 2017, almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama Diki Chandra Baja, dikenal dengan keluarga Baja Tabaru. Dan dalam masa perkawinan, keluarga ini dikaruniai 1 orang anak bernama Yudhitya Rafael Baja, yang sekarang ini baru berusia 4 tahun. Riwayat pendidikan: SD GKSD Kasiguncu, tamat berijazah. SMP Negeri Manado, tamat berijazah. SMA Negeri Betlehem, tamat berijazah. Kronologis kejadian: pada hari Sabtu seperti biasa, korban mengikuti ibadah Evan, dan pada saat itu korban sempat memberikan korban syukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Setelah ibadah, korban kembali ke rumah untuk mempersiapkan makanan pada malam hari. Namun di sekitar pukul 5 sore, mendung meliputi desa Meko dan tiba-tiba terjadi angin puting beliung.
Melihat di sekitar banyak seng berterbangan, korban langsung keluar rumah sambil menggendong anaknya untuk mencari tempat yang aman. Sementara pusat angin terus-menerus berputar sambil berjalan, si korban semakin dalam kepanikannya untuk menyelamatkan diri. Melihat keadaan korban yang sudah ketakutan, mertua laki-laki langsung mengambil anaknya yang sedang dalam pelukannya, sementara sang suami berada di belakang rumah mereka. Karena dipengaruhi rasa ketakutan dan kepanikan, korban langsung berlari lagi ke belakang gereja yang ada di sebelah rumah mereka. Pada saat itu, mertuanya memanggil korban untuk mencari tempat yang aman. Namun, karena panik, korban tidak mendengar panggilan. Tiba-tiba, secepat kilat, pusaran angin puting beliung mengangkat atap gereja Katolik sehingga roboh di bawah angin. Si korban semakin ketakutan sambil berdiam diri di samping gereja tersebut. Tak disangka, pusaran angin puting beliung menyambar dan memutar sebuah balok besar sehingga balok tersebut mengenai tubuh korban. Pada saat itu korban langsung roboh tak sadarkan diri. Melihat korban sudah tak sadarkan diri, mertua dan suami langsung berlari untuk menolong. Namun pada saat diangkat oleh suaminya, posisi tubuhnya tidak utuh lagi karena akibat hantaman balok, tulang belakangnya patah dan bagian belakang sebelah kanan robek sehingga isi dari paru-paru sudah kelihatan. Melihat keadaan ini, korban langsung dibawa ke puskesmas. Walaupun korban sudah tidak bernyawa lagi, korban mengembuskan nafas yang terakhir dalam pelukan suaminya. Dan korban menutup usia 22 tahun, 10 bulan, 14 hari dengan meninggalkan suami dan 1 orang anak. Tuhan memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ucapan turut berduka cita lewat telepon, SMS, dan media sosial. Pertama, rumpun keluarga Tabaru, Sangir, Bapak Fian Jo, Jakarta, Bapak Anton Rembang, Piawa, Saudara Nelvin Tunggala, Manado, Ibu Neti Gimpo, Ternate, keluarga Krisman Jo, Morowali, keluarga Sende Muledongka, Morowali, keluarga Kere Samanya, Manado, Bapak Reki Runtukahu, Manado, Ibu Yanartin Lantikia, Palu, keluarga Jaya Penda, Palu, keluarga Pelupesi Saleh, Nunukan, Saudara Melki Kawandoda, Palu, keluarga Umbase Salarupa, Bitung, keluarga besar Rembang Palar, Manado, keluarga Saleh Lamaindi, Palu, keluarga besar Jemaat Salom Mego di Mego, keluarga besar Jemaat Anugerah Kaima Air Madidi, Saudara Ebi Kaligis, Hongkong, dan yang terakhir Bapak Erik Saleh, Palu. Dan sebanyak 110 ucapan turut berduka cita
yang kami terima pada saat ini. Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kami kembalikan kepada pemandu acara. Demikian telah kita dengarkan bersama pembacaan riwayat hidup dan ucapan keberduka cita kepada Ibu Penatu Wali Salamupa diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita mendengarkan Terima kasih Pak Edi. Ucapan Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Anak udah kumpul merata di tengah bunda MSI. Buah kapan denda itu dapat rujuk melinjang ketua bersama bersama. Takoto singkandung rata dadu kadudung sombole ama perencusa ungkai wengi rata risam denesi anu dijasi tanpa ibu melalui ibadah pemakaman. Yang saya hormati pemerintah daerah atau yang mewakili pemerintah Kecamatan Poso Pesisir, pemerintah Kelurahan Kasiguncu, rekan-rekan Majelis Sinode, dan semua para pendeta, para hamba Tuhan, Majelis Jemaat, Bethesda Kasiguncu, dan semua persekutuan ibadah pemakaman yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan. Masih dalam pembatasan sosial karena COVID-19 yang kita rasakan saat ini, sehingga menjadikan kita sangat terbatas dan harus mengikuti budaya baru, termasuk menggunakan masker. Dan saya saat ini harus membungkus mic ini dengan tisu karena harus melepas masker. Budaya yang mau tidak mau kita terima dan biasakan. Itulah era pandemi ini. Seyogyanya Majelis Sinode akan hadir semua. Tapi dalam pertimbangan tugas dan pelayanan, maka yang hadir saat ini kami bertiga, Bapak Sekretaris Umum Pendeta Julianus Toledo STHMA yang sekaligus akan memimpin ibadah pemakaman sebentar, saya sendiri dan Ibu Pendeta Mesuri Bubilangi Espak sebagai Wakil Bendahara Majelis Sinode. Dan kami berbagi kemarin teman-teman Majelis Sinode, Pak Ketua Umum dan 4 orang lainnya sudah menuju Desa Meko untuk melihat dan sekaligus mengunjungi korban yang ada di sana. Sementara jenazah sudah ada di sini. Sehingga dalam kesepakatan kami, maka untuk hari ini kami bertiga yang menghadiri ibadah pemakaman saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara Persekutuan Perkampungan Keluarga Baja Terbaru, hidup dan mati hanya dibatasi selaput tipis. Hanya dibatasi selaput tipis yang mudah goyah. Sehingga manusia tidak dapat mendeteksi kematian itu sendiri. Tapi ketidakmampuan manusia untuk mendeteksi kematiannya membuktikan betapa fananya kita, sekaligus membuktikan
dan memberi perbedaan yang hakiki antara manusia dan Tuhan. Dan itulah keistimewaan manusia itu sendiri. Kita hanya menjalani kehidupan, berusaha sebaik mungkin untuk menata kehidupan kita. Kalau sakit berobat, makan makanan yang bergizi, mengikuti protokol kesehatan. Tapi Tuhan jualah yang menentukan semuanya. Fenomena alam yang terjadi di Sabtu sore di seputaran Desa Meko menyisakan korban dan duka cita yang dalam. Setelah peristiwa itu saya menelpon Ketua Majelis Klasis Pamuara Barat yang juga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat Salomeko. Beliau sudah menyampaikan peristiwa ini. Sehingga kemarin kami berusaha untuk mengatur pelayanan sampai hari ini. Majelis Sinode dalam keterbatasan berusaha untuk hadir di tengah-tengah pergumulan warga jemaat GKST. Fenomena alam puting beliung memang adalah nggak terjadi di wilayah kita. Kalau korban gempa, korban banjir, longsor dan lain sebagainya, itu biasa. Tapi korban jiwa akibat puting beliung itu masih lama. Kalau korban banjir, longsor, kita bisa salahkan orang yang menebang pohon di seputaran wilayah sungai. Tapi kalau puting beliung, siapa kita menjadikan kambing kita? Lumpi wane bahasa Tamandoa. Yang pasti keluarga, secara khusus Papa Yudi dan semua kaum keluarga yang ada, tersentak kaget dengan peristiwa naas di sore itu. Justru ketika Mama Yudi berusaha dalam ketulusan, keteguhan imannya menjalani dan mengikuti kegiatan pelayanan sebagai warga jemaat Salomeko. Seperti yang telah dikatakan tadi, justru ketika dia pada sore itu mengikuti ibadah evangelisasi, memberikan syukur atas berkat Tuhan, setelah kembali justru drastis yang terjadi. Mungkin kita bertanya, ada apa ini Tuhan? Memahami kasih Tuhan terkadang membutuhkan proses. Untuk mendapat jawaban yang memuaskan dari sebuah persoalan dan pergumulan hidup ini membutuhkan proses banyak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sebagai Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, kami menyatakan turut berbelasungkawa yang dalam atas meninggalnya warga gereja, warga GKST, Ibu Yudiati Tabaru atau yang kita kenal Mama Yudi. Tuhan Yesus dalam kasih dan kuasa yang pasti akan terus memberikan penguatan dan penghiburan kepada Bapak Yudi dan semua kaum keluarga. Yang pasti Tuhan mempersiapkan masa depan yang baik
bagi Papa Yudi dan bagi anak kekasih, anak semata wayang Yudi. Walaupun itu membutuhkan proses, tapi proses Tuhan itu pasti. Oleh karena itu, baiklah kaum keluarga Papa Yudi dan Yudi akan terus kuat, tegak, dan teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus dalam menerima peristiwa ini. Kita hanya menjalani kehidupan ini, berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Tapi semuanya diatur oleh Tuhan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah arak-arakan akbar menuju jatah mati. Pada saatnya kita akan melalui jalan kematian menurut pengaturan Tuhan. Tapi satu hal yang memberikan penghiburan dan pengharapan adalah bahwa Kristus yang bangkit itu, yang kita peringati 2 minggu yang lalu, akan memberikan berkat yang terindah bagi kita, bahkan sampai berkat sesudah kematian itu sendiri. Sehingga yang paling penting adalah bahwa bagaimana kita beriman dalam Kristus dan mati dalam Kristus. Proses kematian tidak penting untuk seorang yang beriman pada Kristus, karena menuju jalan yang sama, yakni menuju surga. Karena itu, mari kita menjalani kehidupan dengan terus beriman kepada Kristus. Demikian juga kaum keluarga Papa Yudi dan Yudi, senantiasa mari kita teguh berpengharapan pada Kristus. Kristus yang akan meminta masa depan dari anak kita. Sehingga mari kita saling mendukung, saling menguatkan dalam hidup ini. Gereja menyadari, majelis Tuhan menyadari keterbatasan yang dimiliki, berbeda dengan pemerintah. Oleh karena itu, salah satu rasa turut berbelasungkawanya gereja terhadap peristiwa seperti ini, maka majelis Tuhan berusaha hadir dan sekaligus akan memimpin ibadah pemakaman sebagai wujud empati dan kepedulian gereja. Hanya itu yang dapat dibuat oleh gereja. Namun demikian, dalam keterbatasan yang ada, gereja juga berusaha untuk saling mendukung sepenanggungan dan meringankan beban itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disilahkan Ibu Ketua Majelis Klasis Poso Pesisir bersama dengan Ibu Wakil Bendahara Majelis Sinode untuk memberikan tali asih atau diakonia duka kepada keluarga. Disilakan Ibu Ketua Majelis Klasis. Bapak Yudi, kami minta Bapak Yudi hadir sebentar di sini. Sesungguhnya ini bukan persoalan nilai. Ini tidak seberapa, tapi itulah kedudukan gereja dan berkat yang berusaha akan dibagikan sebentar melalui pemerintahan lain. Bapak, saya Bapak Kristus.
sekali lagi Majelis Sinode dan warga Gereja Kristen Sulawesi menyampaikan turut berbelasungkawa, turut berduka cita yang dalam kepada hukum keluarga Baja Taman. Demikian semudah dan selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Demikian kita dengarkan bersama sambutan Majelis Sinode yang disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode GKST. Kepada Bapak Pendeta diucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara, dalam konsep acara yang diberikan kepada kami ada sambutan mewakili pemerintah Kabupaten Poso dan akan disampaikan langsung oleh Bupati Poso. Namun sampai saat ini ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, ada pekerjaan dinas. Oleh karena itu permohonan maaf beliau disampaikan kepada keluarga bahwa tidak bisa menghadiri ibadah pemakaman saat ini. Demikian untuk kita ketahui. Persiapan ibadah disilakan, persembahan pujian dari Jemaat Bethesda Pasimunjul. Korban bencana puting beliung kemarin hari Sabtu kah? Satu korban dari musibah kemarin angin puting beliung. Ada dalam tangannya, Yesus menjamin.
diucapkan terima kasih persembahan pujian menjadi berkat bagi kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah pemakaman. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Sekretaris Umum Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Bapak Pendeta Yulianus Toleo, Sarjana Teologi FMA. Menyambut pelayanan firman saat ini bagi kita yang memungkinkan untuk berdiri, dijemput berdiri. Kita muliakan Tuhan. PKG 192 pujian nomor 1, Indah Rencana. Ibadah pemakaman Ibu Yuniawati Mistrain Tabaru saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menghibur dan menguatkan saudara sekalian. Tolong sentuh, Tuhan tolong sentuh hatiku. Sentuh hatiku, Tuhan tolong arahkan hidup, Tuhan tolong angkat diriku, makin dekat kepadamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hanya Tuhan penolong. Hatiku percaya, hatiku percaya, hanya Tuhan jawabanku. Tuhan tahu kelemahanku, Tuhan tahu kekuranganku, Tuhan tolong angkat diriku, makin dekat kepadamu. Hatiku percaya,
Sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, di tengah-tengah kedukaan yang meliputi rumpun keluarga Baja Pabaru, Wanindi Adua, dan seluruh jemaat, karena diperhadapkan dengan peristiwa kematian Ibu Yuniawati Mistrain Pabaru, Tuhan datang dengan firman-Nya untuk menghibur dan meneguhkan iman percaya kita demikian. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Semua baik. Terima kasih buat semua yang sudah memberikan ucapan turut berduka cita, baik like-nya, yang sudah bergabung, terima kasih. Hidupku bertanda dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau silakan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Ibu Noli Agung Saiba. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah mendarat kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Adapun manusia hari-hari seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah Ya, dia bertumbuh. sama-sama Florence. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya. Bila badai hidup menerpa.
Tetapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jangan kamu takut. Suami dari almarhum
dari almarhumah. Ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Itu anunya. kepadamu kami persembahkan syukur dan pujian. Berterima kasih untuk hal-hal yang penting yang Tuhan masih izinkan berlaku dalam kehidupan kami secara pribadi, kehidupan bersama sebagai keluarga dan sebagai jemaat serta masyarakat. Sekalipun kami harus berhadapan dengan duka karena kematian anak, istri, saudara yang kami kasihi, Ibu Pak Kalila yang ada di Makassar. Tabaru, Halo Oma. akibat bencana alam angin putih beliung. Ya Tuhan, kalau dia masih dapat berujar, dia akan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan peristiwa ini terjadi. Dan kami yang ada juga mendukung pernyataan itu bahwa kami tidak menginginkan kematian ini terjadi atas dia yang kami kasihi. Tetapi segala sesuatunya telah terjadi. Dia harus meninggalkan kami karena kematian. Dia meninggalkan suami yang tercinta dan meninggalkan buah hati anak kekasih Yuditia. Meninggalkan orang tua, seluruh rumpun keluarga Andetolan, kami semua yang saat ini bersama mendukung rumpun keluarga Baja Tabaru, keluarga Wanindi Adua. Ya Tuhan Yesus, kami harus mengakui bahwa setiap peristiwa yang terjadi yang di bumi kakak. ini tiada yang Ini yang kakak. lepas dari pengetahuan Tuhan. Sekecil apapun yang terjadi dan sedetail peristiwa itu jelas dalam pengenalan Tuhan. Termasuk peristiwa angin putih beliung, dan peristiwa kematian. Terima kasih Tante Irni. Dikasih kami Ibu Yuniawati Misraim Tabaru. Tuhan melihat dan memahami rasa duka yang menguasai hati dan pikiran suami terkasih Bapak Yuditia. Tuhan melihat dan mengetahui perasaan dan cara pandang anak Yuditia terhadap kematian mama yang tercinta. Tuhan yang memahami perasaan orang tua dan seluruh anggota keluarga yang terkait langsung dengan peristiwa duka itu. Tetapi juga kami tahu dan kami sadari bahwa Tuhan tetap dan senantiasa mengendalikan kami, termasuk rumpun keluarga Baja Tabaru, rumpun keluarga Wanindi Adua.
jaminan kepastian akan kekuatan dan penghiburan terus dianugerahkan oleh Tuhan dan akan dilakukan oleh Tuhan sampai rukun keluarga ini memahami dan dapat melihat kematian ini dari cara pandang Tuhan dan manusia. Memang Tuhan tidak mudah untuk melihat setiap peristiwa kematian ini dari cara pandang manusia, karena ada jarak, ada jurang pemisah yang tidak bisa diselami oleh pikiran kali manusia mengenai pikiran, rancangan dan jalan-jalan. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan tidak mudah. Janji penyertaan berlaku untuk rukun keluarga, berlaku untuk suami, berlaku untuk anak kekasih. Tangan-tangan Tuhan memegang mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi Tuhan. Ya Tuhan Yesus, masa depan ada di dalam Engkau, dan kami percaya masa depan itu disediakan bagi ayah, Bapak Yusia, dan anak Lydia, dan seluruh rukun keluarga. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan renungkan firman-Mu. Kiranya dianugerahkan oleh Tuhan kami kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat membaca firman, secara khusus kami keluarga, rukun keluarga, semakin dikokohkan pengharapan kami, dan kami boleh mengalami firman Tuhan yang akan memberikan sukacita, memberikan sukacita pada firman Tuhan. Ayub pasal 14 ayat pertama, ayat kedua, ayatnya yang kelima. Ayub pasal 14 ayat pertama, ayat 2 dan ayatnya yang kelima. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelutan. Seperti bunga yang berkembang melalui, seperti bayang-bayang yang hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Jikalau hari Saya resign dulu, nanti saya sambung dan jumlah bulannya sudah tentu rekaman sebentar. kau tetapkan tidak, dan batas-batas